Shalom. Puji namanya Tuhan, kita berkumpul kembali lagi untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita bersama-sama. Kita menyanyikan pujian kita untuk Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan baik. Tuhan telah menuntun setiap kami ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami memuji mempermuliakan nama Tuhan. Untuk itu Roh Kudus hadir dalam setiap kehidupan kami, biar kami fokus hanya tertuju kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian kita, Kau Temanku, Ku Temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan bajuku selalu. Mendukungmu dan mendorongmu terus maju, dan bila kau sedih, ku akan memelukmu di dalam Tuhan. Kau temanku, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju, seperti mentega, seperti mentega dengan roti, seperti celana, seperti celana dengan baju. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih,
buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis, anak Tuhan, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan, anak Tuhan yang manis. Oke adik-adik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini kami anak-anak-Mu kami sudah memuji mempermuliakan nama Tuhan, dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong kami, memimpin kami. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini menjadi kekuatan, menjadi pengharapan. Itulah yang menyelamatkan setiap kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, puji Tuhan pagi hari ini ketemu lagi dengan Kak Evi. Kevi harap semua adik-adik yang ada di rumah masing-masing sukacita Tuhan melimpah-limpah di hatimu. Nah, tadi kita sudah menari bersukacita bersama-sama dengan kakak-kakak. Hari ini Kevi mau melanjutkan firman Tuhan, menutup bulan Februari dengan tema mengasihi. Kalau sepanjang bulan ini adik-adik kita sudah belajar bersama-sama. Kalau mengasihi itu berarti kita mengampuni, mengasihi itu berarti kita harus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, menolong orang-orang di sekitar kita. Dan ketika kita mengasihi, kita juga harus menjadi seorang sahabat buat teman-teman kita. Dan teladan yang bisa kita pelajari adalah dari Tuhan Yesus. Nah, hari ini menutup bulan ini Kevi mau kasih satu lagi tips mengasihi, yaitu mendoakan. Adik-adik pasti pernah berdoa kan? Kalau adik-adik pernah berdoa atau suka berdoa, pasti adik-adik akan sangat mudah melakukan hal ini, yaitu berdoa. Nah, Alkitab bercerita tentang satu tokoh Alkitab yang namanya adalah Abraham. Di dalam Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-33. Di dalam kisah ini Abraham berdoa bagi kota Sodom. Adik-adik, mengapa Abraham berdoa syafaat untuk kota Sodom? Karena Tuhan berbicara kepada Abraham kalau Tuhan mau menghukum kota Sodom dengan hujan api. Dan apa Tuhan mau melakukan itu? Karena orang-orang yang ada di kota itu berbuat dosa, dan itu menyakiti hati Tuhan. Dan karena Tuhan marah, Tuhan hendak menghukum kota itu. Jadi Tuhan beritahu sama Abraham, kalau aku hendak menghukum kota Sodom. Wah, Abraham kaget sekali. Tapi yang Abraham lakukan adalah sesuatu yang harus adik-adik dan kayak contoh, yaitu Abraham berdoa kepada Tuhan. Abraham datang sama Tuhan, lalu Abraham bilang sama Tuhan, Tuhan, seandainya di kota itu ada 50 orang benar, bagaimana? Masa sih Tuhan mau menghukum kota itu padahal di sana ada 50 orang benar? Lalu Tuhan bilang sama Abraham,
kalau ada 50 orang benar di kota itu, aku gak akan menghukum kota itu. Lalu Abraham pikir-pikir lagi, aduh Tuhan, seandainya ya Tuhan kurang 5 wes, ada 45 orang benar, apakah Tuhan akan tetap menghukum kota itu? Lalu Tuhan bilang sama Abraham, kalau di sana ada 45 orang benar, aku nggak akan menghukum kota itu. Lalu Abraham bilang lagi sama Tuhan, Tuhan, kalau seandainya ada 40 bagaimana? Apakah Tuhan akan menghukum kota itu karena ke-40 orang benar itu kan ada? Lalu Tuhan bilang, oke, kalau ada 40 orang benar di sana, aku nggak akan menghukum kota itu. Lalu Abraham bilang, aduh Tuhan, sekali lagi minta maaf ya, seandainya di kota Sodom itu ada 30 orang benar, apakah Tuhan akan tetap menghukum kota itu padahal di sana ada 30 orang benar? Lalu Tuhan bilang lagi sama Abraham dengan perkataan yang sama, kalau aku dapati ada 30 orang benar, aku janji gak akan menghukum kota tersebut. Lalu Abraham bilang, Tuhan, tapi seandainya kalau ada 20 orang benar saja di kota itu, apakah engkau akan tetap menghukum kota itu? Lalu Tuhan bilang, Abraham, kalau di sana ada 20 orang benar, aku janji aku gak akan menghukum kota itu. Lalu Abraham bilang lagi sama Tuhan dalam doanya, Tuhan, seandainya di kota itu cuma ada 10 orang benar, apakah Tuhan akan tetap menghukum kota itu? Lalu Tuhan bilang sama Abraham, kalau di sana ada 10 orang benar, aku janji tidak akan menghukum kota itu. Adik-adik, kenapa sih sampai Abraham berdoa sebanyak 6 kali meminta sama Tuhan seandainya ada 50, 45, 40, 30, 10, 20 bahkan 10? Karena di sana ada juga keponakannya yang namanya Lot bersama keluarganya. Abraham berdoa semoga Tuhan berbelas kasihan dan menyelamatkan kota itu. Tapi ternyata adik-adik, yang terjadi adalah di kota Sodom itu gak ada orang yang lebih dari 10 yang hidupnya benar. Di situ hanya ada 4 orang, yaitu Lot, istrinya, dan 2 anak perempuannya. Mereka pun diselamatkan karena Tuhan mengingat doa dari Abraham. Kejadian pasal 19 ayatnya yang ke-29 bilangnya seperti ini. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggal balikan itu. Mengapa Tuhan ingat atau menyelamatkan Lot? Karena Tuhan ingat sama doanya Abraham. Ada seorang yang bernama Abraham yang berdoa untuk kota Sodom, dan Tuhan mengingat keponakannya Lot dan keluarganya yang ada di kota itu. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita semua pun diberi tugas sama Tuhan. Tugasnya sederhana. Kalau engkau mengasihi, engkau pun harus belajar untuk mendoakan. Nah, adik-adik tahu kan kondisi di negara kita Indonesia ini, bahkan di negara-negara yang lain gak jauh beda kok. Semua mengalami situasi pandemi yang namanya COVID-19. Adik-adik, sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak yang manis yang dikasihi Tuhan Yesus, tugasmu ada satu lagi. Ketika engkau mengasihi, mari saling mendoakan. Apa saja sih yang bisa kita doakan? Ada banyak sekali hal-hal di sekitar kita yang bisa kita doakan. Yang pertama, ketika kamu mengasihi, kamu bisa mulai dengan mendoakan bangsamu Indonesia. Ketika kita berdoa untuk bangsa kita, maka Tuhan akan memberkati bangsa kita dan menolong bangsa kita melewati pandemi corona ini dengan kekuatan dari Tuhan.
Yang kedua, kita juga bisa berdoa untuk pemerintah-pemerintah kita, mulai dari Pak Presiden sampai dengan Pak RT dan Pak RW di dekat rumahmu. Kamu bisa mendoakan mereka supaya Tuhan memberikan mereka hikmat agar ketika mereka membuat keputusan yang benar untuk bangsa ini. Dan yang ketiga, kamu juga bisa berdoa untuk orang-orang di sekitarmu. Ada banyak orang-orang yang mungkin belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ada banyak orang-orang yang mungkin sakit. Ada banyak orang-orang yang mungkin berkekurangan. Kita sebagai orang-orang percaya, kita bisa mendoakan mereka agar Tuhan pun menolong setiap mereka. Bahkan mereka bisa percaya kepada Tuhan. Seperti Abraham yang berdoa bagi kotanya. Kamu juga bisa berdoa untuk gerejamu di tempat ini, biar gerejamu terus jadi berkat dan jadi saksi di tengah-tengah bangsa Indonesia, bahkan gereja-gereja yang lain juga. Lalu kelima, kamu juga bisa berdoa bagi keluargamu, bagi orang tuamu. Mungkin ada keluargamu juga yang belum mengenal Tuhan Yesus, atau ada keluargamu juga yang membutuhkan pertolongan. Adik-adik, kita bisa melakukan hal sederhana, yaitu mendoakan mereka. Atau yang keenam, selanjutnya kita juga berdoa untuk diri kita sendiri, biar Tuhan memberkati hidup kita dan Tuhan memakai kita lebih lagi untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai bukti kita mengasihi. Hal sederhananya adalah adik-adik melipat tangan, menutup mata, dan mulai berdoa. Mungkin ketika kamu berdoa, Tuhan mengingat doamu dan menolong seseorang yang kamu doakan, atau menyelamatkan keluargamu yang belum percaya Tuhan Yesus, atau Tuhan melakukan hal-hal ajaib di bangsa kita karena ada kamu yang berdoa bagi bangsa kita. Karena itu, KFI harap semua adik-adik sekolah minggu Gereja Penuaian Full Gospel, ayo sukalah untuk berdoa. Dengan begitu, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dalam hidup kita, dan kita dapat membuktikan kasih kita kepada bangsa kita, kepada orang-orang di sekitar kita dengan saling mendoakan. Demikian cerita firman Tuhan KFI hari ini. Ingat ya, Abraham berdoa syafaat, kamu pun rajinlah berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita ucapkan doa Bapa kami, 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Puji namanya Tuhan. Adik-adik, ibadah kita untuk sekolah minggu sudah selesai. Kita akan berjumpa kembali dalam ibadah kita minggu depan. Tetap semangat di rumah, jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.